Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional dalam mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Miftahi Rizka MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Azmi Sa'bana S dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayani Nasution. Perkenalkan, saya Rizky Aulianisa. Nah, yang pertama ada pengelolaan kelas. Apa sih pengertian pengelolaan kelas? Yang pertama ada menurut Hadari Nawawi. Dia berpendapat bahwa pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Yang kedua ada dari Dr. Suharsimi Arikunto. Dia berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Nah, menurut kami, pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Suharsimi Arkunto, berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Menurut kami, tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Apa sih tindakan preventif? Tindakan preventif merupakan perilaku menyimpang yang bisa mengganggu kondisi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan kesadaran diri sebagai pendidik. Yang kedua, peningkatan kesadaran sebagai peserta didik. Yang ketiga, mengenal dan menemukan alternatif manajemen kelas. Yang terakhir adalah melakukan kontrak belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitri Rahmayani Nasution. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal, agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua murid secara terbuka, sehingga jelas pula mereka akan menyebabkan tertanam pada diri setiap murid kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Kegiatan tersebut antara lain berupa: yang pertama, penggantian pelajaran atau kuliah. Untuk beberapa pelajaran, mungkin ada baiknya murid tetap berada dalam satu ruangan dan guru yang datang. Akan tetapi, untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti bekerja di laboratorium, olahraga, kesenian, menggambar, dan sebagainya, murid diharuskan pindah ruangan. Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib. Perpindahan murid dari satu ruangan ke ruangan lain dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua, guru yang berhalangan hadir. Jika suatu saat seorang guru berhalangan hadir oleh satu atau hal lain, maka murid sudah tahu cara mengatasinya. Misalnya, murid disuruh tetap berada dalam kelas dengan tenang untuk menunggu guru yang bersangkutan selama 10 menit. Bila setelah waktu 10 menit, guru yang mendapat giliran juga belum datang, ketua diwajibkan lapor kepada guru piket, dan guru piketlah yang mengambil inisiatif untuk mengatasi kekosongan guru tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Aulianisa. Kepada Rizky Aulianisa dipersilahkan.
Baik, materi selanjutnya masalah antar murid. Jika terjadi masalah antar murid yang tidak dapat diselesaikan antar mereka, ketua dapat melapor kepada wali kelas untuk bersama-sama dipecahkan dan diatasi. Jika pemecahannya belum tuntas diselesaikan, ketua bersama wali kelas ataupun mungkin juga OSIS dapat menghadap pimpinan institusi untuk mendapatkan petunjuk kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Demikian pula, kalau ada usul untuk kegiatan dari murid, rencana kegiatan kelas seperti camping, pesta, kunjungan ke sekolah lain, atau sebagainya, dapat melapor kepada pimpinan institusi sesuai prosedur agar dapat ditempuh. Selanjutnya, upacara bendera. Dalam upacara bendera harus sudah ditetapkan giliran yang memimpin upacara, baik dari pihak guru maupun dari pihak murid. Sehingga semua sivitas tahu persis jam berapa mereka harus mulai. Jenis pakaian apa yang harus dikenakan, apakah ada pengumuman di sekolah, siapa yang harus memberi nasihat, pengarahan, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan lainnya. Demikian dengan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin seperti prosedur penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan juga murid, penyampaian peraturan sekolah yang baru, pesta sekolah, hari libur, kematian anggota sivitas, ikut menanggulangi bencana alam, dan lain-lain, harus dapat diatur secara jelas, tidak kaku, dan harus cukup fleksibel. Menurut pendapat lain, kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Di samping itu, mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang kurang paham bisa menanyakannya di grup diskusi kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.